ilmiah atau sejenis itu. Intinya adalah supaya yang kalian hasilkan, karya kalian itulah bermanfaat bagi orang lain. Simpel, meskipun dalam bentuk pengetahuan, gitu ya. Meskipun itu, jadi bermanfaat itu bukan hanya kalian ngasih uang ke orang yang nggak punya, itu memang bermanfaat ya. Tapi tidak hanya itu, kalian menemukan suatu pengetahuan baru dari hasil penelitianmu, itu juga bagian dari pengetahuan dan juga didiseminasikan ke orang lain, jadi bermanfaat bagi orang lain. Sama, ya konsepnya sama. Ya itulah yang kita akan bahas. Tapi saya akan masuk ke bagian konsep etika dalam penelitian. Ya, konsep etika dalam penelitian. Jadi di sini satu kata kunci. Kalau saya istilahkan dalam itu namanya variabel. Ingat ya, nanti variabelnya adalah etika. Nah, ini. Jadi nanti ada di penelitian ada istilahnya variabel. Nah, ini dari satu judul ini konsep etika dalam penelitian. Jadi ini variabelnya adalah etika. Jadi nanti kalau di dalam penelitian pasti Anda akan berbicara dengan variabel penelitian apa. Misalnya tadi saya bahas terkait keselamatan jalan, ya, keselamatan lalu lintas. Jadi variabelnya keselamatan lalu lintas. Ini dalam penelitian nanti harus ingat betul. Kalau dari judul ini saya ambil judulnya konsep etika dalam penelitian, berarti variabelnya adalah etika. Gitu. Jadi kalian dalam menyusun penelitian nanti harus beretika. Itu kuncinya. Jadi yang beretika tidak hanya pemimpin, tetapi penelitian pun kita dituntut. Ya. Penelitian pun kita dituntut untuk beretika. Apa itu nanti kita akan jabarkan itu. Gitu ya. Jadi nih. Jadi etika itu kalau dilihat dari tampilan gambar ini terlihat di atas dibandingkan ada values, nilai, ya, values itu nilai. Kemudian ada integritas, ada prinsip, ya, prinsip tertentu yang kalian punya. Ada akuntabilitas, dan itu semua masih di bawah etik. Kalau di secara global kadang dibahas bahwa etika itu di atasnya hukum. Misalnya ada proses pengadilan, selesai prosesnya sampai inkrah keputusan, tapi terkadang keputusan yang didapatkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan etika. Atau itu contoh yang terjadi sekarang. Misalnya ini, ada kalian ya, ada seorang pengemis sudah letak minta bantuan, ada orang minta. Kalian kasih duit 1 juta, misalnya 1 juta. Bagus nggak? Bagus ya. Namanya orang butuh duit, kalian kasih bagus. Tetapi cara kasihnya campur lempar ke kepalanya. Bagus nggak? Secara etika tidak bagus. Tetapi kamu baik karena kamu bantu orang lain. Ya. Kalau kamu lemparnya pakai duit kertas, emang sakit nggak? 1 juta gitu ya. 100.000 10 lembar. Plak kepalamu. Kan saya memberi, bagus kan? Saya memberi 1 juta. Tetapi etika sakit hari ini, gitu ya. Beda ya. Contohnya gini, simpel saja. Itulah namanya etika. Termasuk kalau dalam penelitian, kalian harus beretika seperti apa? Mungkin baru 1-2 tahun terakhir yang digaungkan bahwa penelitian itu harus beretika. Contohnya, kalian menulis tidak boleh copy paste. Karena kalau copy paste berarti kalian copy punya orang lain. Benar nggak? Orang lain, tulisan orang lain, karya orang lain, kamu copy dan kamu nyatakan itu punyamu. Jadi itu tidak beretika.
pakai yang bikin kamu sendiri, misalnya kan kadang kalian bisa kan desain kamu sendiri, tetapi kalau itu memang hasil karya orang lain full, kamu hanya ada di Google misalnya, itu nya orang lain, kamu copy, itu juga sama. Tapi kalau kamu ada aplikasi tertentu yang menghasilkan produk untuk gitu ya, misalnya kalian bisa pemrograman gitu ya, atau bisa aplikasi tertentu yang terkait dengan AI, kemudian kamu desain sendiri tidak masalah, asalkan kalian tidak copy paste sumber dari punya orang lain. Ya, gitu. Jadi polanya adalah selama kalian copy paste, contoh simpel tadi skripsi kakak tingkatmu, gitu ya, simpel saja. Kalian contek, meskipun kalian tulis ulang pakai laptop, karena conteknya di perpus misalnya, ya, simpel saja. Nah, itu sama kalimatnya yang menyusun juga seniormu ya, alumni. Tulis ulang sama persis, kecuali kalau kalian merubah. Yang kemarin saya sampaikan namanya parafrase, ya kan? Pasti pertemuan sebelumnya sedikit saya singgung parafrase. Nah, kalau seperti itu, oke. Berarti kalian mengutip punya alumni ya, seniormu, dan kalian bikin dirubah menggunakan parafrase. Dan yang paling penting, kalian harus mencantumkan sumbernya. Jadi bukan setelah diparafrase terus udah titik gitu, enggak. Tapi harus mencantumkan sumbernya. Sumbernya, ya, misalnya dari publikasi sebelumnya, ya dari mungkin yang skripsi yang lain atau skripsi dari karya-karya orang lain. Kemudian kamu parafrase, tetap harus menampilkan sumbernya. Kalau tidak, berarti itu masih dianggap tidak beretika. Itu simpelnya seperti itu. Jadi inilah saya kembangkan kenapa dalam melakukan penelitian kalian harus beretika. Itu simpelnya seperti itu. Mungkin dulu nggak pernah dibahas hal ini, ya, kita nggak pernah bahas hal ini, gitu ya. Jadi kita misalnya mengutip karya orang lain, jadi publikasi ilmiah, karya ilmiah, itu contohnya apa? Selain skripsi apa? Yang sudah saya sampaikan. Apa? Jurnal. Oke, jurnal. Jadi sekarang ini yang menjadi referensi utama adalah yang namanya jurnal. Ya, referensi utama dalam penulisan karya ilmiah adalah jurnal. Ya, selain jurnal adalah ya, tesis disertasi boleh. Ya, tesis disertasi itu termasuk dari karya ilmiah tadi yang bisa disertasi. Ya, tetapi kalau skripsi belum. Ya, sebenarnya skripsi belum. Tetapi kalau mungkin intinya dari disertasi itu untuk S3, S2 adalah tesis, ya, hasil karya akhir dari S2. Kemudian S1 sebenarnya kalau satu mungkin bisa, tetapi memang tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah untuk tesis dan disertasi. Tapi kalau mungkin ada yang pas dan sumbernya referensi, sumbernya dan dia acuannya misalnya dari publikasi yang resmi gitu ya, mungkin masih bisa. Ya, tetapi sebaiknya agak dihindarin aja skripsi. Ya, mungkin bisa, tapi jangan terlalu banyak, satu aja juga bisa. Ya, asalkan memang sumbernya jelas gitu ya, clear. Jadi tadi ada jurnal, ada tesis disertasi, ada lagi apa? Ayo. Sumber dari referensi. Kan tadi kalian mau mensitasi buku. Nah, sama Fauzan ya, dari buku.
diharuskan pakai jurnal tahun 2014 ya. Saya dulu sampai saya 4 tahun 18 itu harus jurnal. Buku harus diminimalisir. Sampai sekarang kalau kalian publikasi di suatu jurnal 70% 80% dari referensi yang dipakai itu harus jurnal. Gitu ya. Jadi benar bahwa buku menjadi salah satu referensi utama. Ya, selain tadi jurnal sendiri, kemudian ada satu lagi yang di sebelum jurnal namanya proceeding. Proceeding adalah artikel ilmiah yang dipresentasikan ya, di forum ilmiah. Ya. Di artikel ilmiah yang dipresentasikan di forum ilmiah, paham ya? Kemudian nanti dipublikasikan, nanti dia dalam bentuk namanya proceeding. Nanti levelnya apa? Ada proceeding internasional, ada yang nasional. Tapi memang kebanyakan levelnya internasional, untuk yang nasional sedikit. Gitu ya, itu contoh. Ada lagi misalnya book paper atau hasil karya termasuk kalau di pemerintah, Anda lihat BPS, Badan Pusat Statistik, ada kan Bekasi dalam angka. Pernah baca nggak? Atau KNKT, report terkait dengan kecelakaan di suatu kasus apa gitu ya. Anda lihat websitenya KNKT, itu ada report suatu kasus kecelakaan, biasanya kasus besar, biasanya itu ada report gitu. Seperti itu. Gitu ya, itu contohnya yang terjadi kecelakaan dulu ada di yang arah Bogor itu dulu yang setenggi awalnya perumahan tidak ada lampu merahnya, kemudian dipasang lampu merah dan lama pas turunan pas di situ sudah lampu merah ada banyak motor dan mobil, terus tangki minyak ya, yang gede berapa ya, 20.000 atau 18.000 full, mungkin remnya belum. Pernah kasus seperti itu. Kenapa? Ya mungkin tidak pas lampunya, pas ada trek turun, jalan turun. Itu bermasalah. Ada yang sekarang disebut. Itu salah satu contoh. Kemudian, nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana Anda sebagai mahasiswa taruna nanti bisa menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian. Jadi, untuk melakukan penelitian bagaimana kalian bisa beretika, ya. Sebenarnya saya sampaikan CMK 1, CMK 2. Kemudian nanti mampu menjelaskan etika dalam penelitian. Hari ini kita bahas terkait etika. Ya, ini tujuan belajarannya yang kita bahas ini. Jadi saya harap nanti dan seterusnya jika nanti kalian melakukan penelitian, karena penelitian ini biasanya nanti akan kalian sajikan dalam tulisan, ya kan? Meskipun penelitiannya sebagai misalnya ada karya inovatif, kalian menghasilkan suatu aplikasi produk tertentu atau mungkin desain tertentu, ya. Tetapi pasti nanti harus ada tulisan juga. Ada tulis juga seperti apa pertama pasti akan mendefinisikan alatnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, sampai hasilnya seperti apa, ya, sampai dengan kesimpulan. Bisa seperti itu polanya seperti itu untuk penelitian. Nah, kemudian saya akan bahas terkait dengan prinsip etika yang ada dalam penelitian. Jadi saya akan lebih detail. Yang pertama, prinsip etika adalah kejujuran dan integritas. Jadi kalau kalian nanti melakukan
dan juga harus berintegritas, gitu ya. Ya, jadi jujur yang saat ini dituntut, ya, termasuk yang lagi dibahas, lagi heboh di negara kita, memilih jujur dan adil, gitu kan. Tapi sekarang sepertinya ada masalah, ya, ada bermasalah, ya. Kalau kita selalu ngomong jujur dan adil, ini jujur dan berintegritas. Itu ini yang penting, ya. Jadi tidak hanya pemilu yang penting jujur, tapi kalian dalam memilih harus jujur, gitu ya. Ya, nanti biasanya kalau penelitian di Stansted ini akan erat kaitannya dengan PKL. Jadi hasil PKL ini nanti kalian akan menyaksikan dalam bentuk skripsi, ya, dari PKL yang sudah melakukan. Gitu. Jadi artinya kesana. Meskipun nanti topik apa yang akan sajikan akan beragam sesuai dengan kebutuhan setempat, ya, di lokasi setempat. Tetapi paling tidak dari apa yang kalian nanti sampaikan di penelitian itu harus mengandung. Jangan sampai data-data yang didapatkan selama PKL adalah data bocor, gitu ya. Gitu ya. Ya, apalagi selain kejujuran ada kerahasiaan, rahasia dan privasi. Ya, rahasia privasi kaitannya saya nanti ada PKL, ada yang sudah praktek apa namanya, survei home interview misalnya. Ada pernah latihan? Sudah home interview. Nah, apakah data responden yang kalian survei itu datanya kalian dapatkan secara lengkap, nama, mungkin tempat tanggal lahir dan lain-lain yang data pribadi, ada nggak? Enggak kan? Biasanya tidak. Makanya itu sering dalam penelitian itu merahasiakan, menjaga privasi responden, ya. Jadi kalian survei HI tadi di suatu rumah, ya, waktu, ya, kalian mencoba latihan penelitian itu, kemudian mendata, responden suruh mengisi daftar pertanyaan yang kalian ajukan, dan tidak ada mereka itu mengisi data pribadi, ya kan? Ya, kalaupun ada biasanya ditawarkan, mau diisi silakan, kalau tidak juga apa, gitu ya. Kalau diisi, mereka ngisi sendiri, berarti istilahnya kalaupun datanya pribadi dipublish, tidak masalah karena saya sudah mengiyakan, gitu kan. Intinya kita harus menjaga kerahasiaan privasi dari responden. Ini harus. Kemudian keadilan, adil. Jadi maksudnya adil adalah misalnya gini, ya. Jadi pemilihan responden ini harus sesuai dengan pola pengambilan sampel yang proporsional. Apa misalnya? Ya, misalnya ini STTD mau mengadakan pemilihan taruna terbaik, misalnya. Kemudian disurveilah, ya, nanti masing-masing kelas, misalnya ada 50 kelas misalnya, ya. Disurveilah 50 kelas itu, diambil sampelnya juga setiap kelas, gitu ya. 2 kalikan 50 sebagai sampel. Nah, dari pengambilan sampling per kelas ada 2, berarti kan itu akan proporsional. Bagaimana kalau misalnya kita ngambil secara acak? Jadi kita ngambil nanti 2 kali 50, kita cari sampel 100 taruna. Kita kumpulkan taruna di lapangan semuanya, kita pilih 100 terus ambil. Jadi ada di satu kelas itu bisa ambil 10 orang.
ada yang kebagian, ya, gitu kan? Ya, apakah itu tidak ada ya belum tentu. Tetapi paling tidak ada kelas yang tidak terwakili. Ya, berarti kalau seperti itu diacak seperti itu nanti akan dianggap tidak ada dan ada kelas yang tidak terwakili. Gitu ya. Berarti ada sistem teknik pengambilan data yang kurang tepat. Makanya nanti kalian belajar penelitian, yang penting adalah teknik pengambilan data, termasuk simpel saja yang kita hadapi sekarang, quick count. Quick count yang sudah ada itu kan sampelnya 2000. Kalau mau fair, tolong tampilkan dong 2000 itu sampel di TPS mana misalnya. Tidak ada sampai saat ini yang memberikan itu. Selama itu tertutup, jadi ada masalah besar. Ya, suplemen mana, TPS mana. Jadi kalau misalnya saya tadi sampling satu kelas saya ambil 2, gitu kan? Si A sama si B misalnya. Jadi kelas lainnya si C, si D, lainnya F, gitu ya. Masing-masing datanya detail, lengkap si A, si B itu ada semuanya yang mewakili kelas. Ya. Tetapi kalau tadi saya ambil sampel satu TPS, terkadang apa yang disajikan, karena saya tahu terus bagaimana metode bukan saya paham benar, bagaimana caranya juga paham, bagaimana mungkin saya tahu persis. Tapi ada yang aneh, bagi saya ada yang sangat aneh. Ya, jadi teknik proporsionalnya harus dikembangkan. Ya, tadi kan saya ambil satu kelas diambil 2, itu akan pas. Jangan sampai yang diambil adalah misalnya 2 itu, terkadang kita harus pastikan bahwa 2 karena kita mau memilih kandidat taruna, kita pilih jangan sampai itu kita pilih yang orang yang paling dekat dengan istilahnya responden yang kita ambil yang dekat dengan taruna, ya. Jangan seperti itu. Tapi kita yang umum, yang standar. Jadi kita pilihnya juga tidak kita pilih dengan tujuan tertentu, kan? Seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan pola-pola yang normal. Gitu. Itu kalau mau pemilihan kita penelitian yang baik, ya, yang jujur, yang adil. Gitu. Jadi teknik pengambilan data itu sangat penting dalam penelitian. Jangan sampai kita memilih sampel ya sesuai dengan keinginan kita. Itu pasti akan nanti hasilnya ya akan dipertanyakan. Nanti kalau diuji masuk ke tahap berikutnya pengujian uji statistiknya, karena datanya mungkin ada yang data masalah, nanti ada uji normalitas data. Kalau pengambilan datanya kurang pas ya datanya tidak normal biasanya akan masalah. Jadi ada tahapan dalam hal banyak termasuk itu. Jadi ada pengambilan data, ya, kemudian pengumpulan sampai pengolahan datanya, kemudian diuji datanya, ya, pengolahan uji data itu. Kalau datanya tidak normal, pastinya nanti akan menjadi masalah. Berarti nanti akan di outputnya hasilnya tidak akan valid, tidak akan bagus, gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya untuk meneliti memang salah satu yang bermasalah, yang paling masalah dan cukup berat dalam adalah teknik pengambilan data. Itu juga sangat. Termasuk paling banyak contoh survei IHI, ya, survei HI, ya, Hobi Interview. Itu juga pengambilan datanya sebisa mungkin juga harus pas. Jangan asal aja, misalnya asal kita ngambil HI anggap aja di satu sekolah tertentu atau di satu pasar saja supaya biar cepat. Secara waktu biar cepat iya, tetapi apakah itu pasti tidak? Karena tidak memenuhi proporsional data. Itu ya, itu contohnya seperti itu. Kemudian perlindungan terhadap partisipan yang rentan, yang mungkin yang sudah tua, yang mungkin ada gangguan, ya.
samakan dengan yang lain, gitu ya. Samakan dengan normal nggak bisa. Kita harus menjadi bagian dari perlindungan utama. Kemudian perlu juga transparansi dan reproduktibilitas. Jadi kalau kita mau penelitian harus transparan, harus mengungkapkan sumber sampel kita dari mana. Tadi ya. Kalian survei HI, sampelnya dari si A, si B, si C. Mungkin ada yang tidak secara lengkap datanya enggak. Tapi ada saksikan bahwa saya di rumah sono ya, ada titiknya rumahnya. Jadi secara akuntabilitas, secara transparansi, kalian bisa tunjukkan misalnya datanya diambil dari sana tunjukkan. Ada datanya, ini tampilan datanya. Tetapi kalau selama pengambilan sampel terus sumber datanya ditutup, itu yang masalah. Ya, kalian sudah memberikan report hasil home interview. Ini reportnya semuanya. Terus kalian ngambil sampel 1 dari mana? Ini enggak bisa jawab. Sampel 2-nya dari mana? Enggak bisa jawab. Sampel 3-nya dari mana? Enggak bisa jawab. Masalah enggak? Akan masalah. Ya, itu ya yang terjadi. Kemudian melestarikan sumber daya dan lingkungan. Melestarikan sumber daya lingkungan. Jadi pastinya dari penelitian yang kita lakukan, upayakan memang nanti bisa mendorong mendorong untuk pengurangan nilai-nilai atau aspek-aspek negatif yang ada di lingkungan. Misalnya apa? Misalnya kan kita belajar terkait dengan transportasi. Transportasi sebagian besar menghasilkan emisi gas buang. Betul nggak? Ya. Bagaimana karena gas buang ini pasti berdampak negatif pada masyarakat, pada kesehatan. Bagaimana penelitianmu ini bisa Anda kembangkan ya, supaya mengurangi yang negatif itu. Jadi dari emisi gas buangnya biasanya kan ada CO2 ya kan, karbon dioksida. Ada yang motor mobil yang berbahaya namanya adalah NOx. Ya, NOx itu adalah bahan berbahaya. Ya. Sama CO, karbon monoksida. Itu bahan yang beracun ya. Jadi ada terutama NOx dan CO, itu dua unsur yang sangat berbahaya untuk emisi. Ya, bahkan ada kejadian sampai meninggal. Ya, misalnya tidur di dalam mobil tertutup rapot, ya, semalaman. Saya pernah baca bukan pernah baca ya, bahkan saya kenal akrab gitu ya. Teman saya dulu, ya, sampai meninggal. Gara-gara hanya beberapa jam. Teman saya kenal gitu ya. Ya mungkin nggak tahu juga. Yang pasti secara teori enggak, tapi aktualnya seperti itu. Ya. Karena gas beracun yang masuk ke dalam mobil itu yang terjadi. Dan saya berita ada, anak kecil ada, tapi yang saya secara langsung ada saya kenal dekat, ya, ya bukan dekat tapi kenal, gitu. Saya kenal satu kerjaan sama saya. Kemudian standar profesional, ya, standar profesionalisme. Jadi jika nanti kalian meneliti harus mengacu pada panduan, ya, satu standar yang dipakai. Apa yang umum? Standar umum dalam ini adalah pertama adalah nanti Anda mengungkapkan misalnya judul, ya, judul dari penelitianmu apa. Setelah judul Anda ungkapkan nanti
Kemudian di bawahnya nanti lagi ada, kalau di depan ada namanya abstrak, ya. Abstrak adalah ringkasan. Kemudian ada keyword kalau ada, ya. Kalau ada keyword. Nah, baru masuk ke pendahuluan. Ini kalau lengkap ya. Pendahuluan ini nanti dari latar belakang dan lain-lain. Kemudian masuk ke kajian pustaka atau kajian teori. Kemudian berikutnya ada metode penelitian. Kemudian ada pembahasan, hasil dan pembahasan. Kemudian ada kesimpulan dan ada referensi tentang pustaka. Ini ya secara urutan. Nah, apa yang harus dilengkapi kalau dari terutama di bagian metode penelitian, nanti harus diungkapkan bagaimana teknik pengambilan data itu dijelaskan, caranya seperti apa, termasuk teknik analisis data, caranya seperti apa, diungkapkan. Baru di hasil pembahasan dijelaskan langkah-langkah menghitungnya, ya kan? Kalau kalian nanti belajar terkait dengan atau mengkaji terkait dengan keselamatan ruas jalan, kan ada rumus-rumus yang dipakai, ya. Apa ada rumusnya harus dihitung, ya, rumus itu sesuai dengan data yang masuk. Nah, itu yang harus dikembangkan. Jadi prosedurnya harus jelas. Meskipun untuk skripsi di STTD kita pakai tidak 5 bab, tapi kita pakai 6. Tambah 1 adalah gambaran umum di bab 2. Ya. Jadi gambaran umum adalah gambaran umum lokasi kajian Anda. Misalnya Anda mengkaji di mana? Di PKL misalnya mungkin di Bandung misalnya gitu ya. Jadi gambaran umum terkait dengan di lokasi di Bandung. Dan lain-lain gitu ya. Itu contohnya. Jadi harus profesional semua. Jadi acuannya harus jelas. Bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis kajian pustaka, metode, hasil dan kesimpulan harus clear, harus paham. Nah, itu saya sampaikan kenapa banyak mahasiswa di luar sana lulusnya lama, biasanya adalah skripsinya bermasalah. Biasanya ya. Kenapa skripsinya bermasalah? Karena metode penelitiannya tidak menguasai. Itu penting. Kalau nanti Anda bisa menguasai, akan sangat luar biasa. Pasti akan mudah. Nah, tadi peran kejujuran, integritas dalam penelitian. Jadi kalau Anda jujur dalam meneliti, pasti nanti akan menjadi publik percaya. Nanti kalian jujur dalam membuat skripsi, nanti di akhir tingkatmu ya, wah berarti kakak saya ini bagus itu saya keren gitu ya, dipercaya dengan hasilnya gitu ya. Jadi penelitianmu dianggap akan punya nilai yang positif gitu ya. Jadi ada kepercayaan yang timbul yang dihasilkan dari si pembaca. Kemudian kredibilitas ilmiah, jadi kejujuran, integritas, maka kredibilitas ilmiahnya akan naik. Karena tulisan ilmiahmu itu jadi merujuk pada referensi ilmiah yang terkini, terupdate. Kemudian cara pengusahaan itu juga bagus ya, sesuai dengan acuannya. Kemudian model saya juga bagus. Itu juga akan menjadi bagian dari kredibilitas suatu karya ilmiah. Kemudian pencegahan plagiarisme, ya, plagiarisme, ya, plagiat. Contohnya copy paste tadi. Jadi supaya Anda tidak membuat plagiarisme, makanya tadi harus memahami bagaimana mensitasi, bagaimana parafrase gitu ya.
untuk mengurangi plagiarisme. Jadi karena untuk mengecekkan plagiarisme nanti ada toolsnya, ada alat yang dipakai. Saya dulu sudah menyarankan untuk skripsi di sini, nanti sebelum ujian dicek plagiarismenya. Nanti maksimum berapa? 20 atau 25%. Yang itu ya misalnya. Kalau di atas itu ya jaga harus mengulang misalnya merubah sampai dengan di bawah 25% misalnya. Pengecekannya menggunakan tools yang sering, ya kalau di sini sering dipakai namanya tool 18 ya, untuk pengecekan plagiarisme. Tool 18 saya tulis. Jadi pengecekan plagiarisme biasa kalau di sini sering pakai namanya tool 18. Ada lagi namanya identikate. Nah kalau di Indonesia memang paling banyak adalah tool 18 ya, tool 18 ya. Kalau di luar agak banyak identikate. Saya pernah pakai dua-duanya. Saya pernah pakai dulu. Jadi itu untuk ngecek plagiarisme. Di sini ada tool 18 ya. Karena kalau apa namanya sewa, misalnya apa ya? Kita sewa ya, kita beli untuk program itu kita pakai mahal. Kalau ada mungkin di belanja online ada jasa pengecekan plagiarisme, gitu ya, ada kan? Nah, ada di Google atau di belanja online tuh. Nah, satu paper maksimum sekian halaman, satu halamannya misalnya 25.000 atau berapa, atau total berapa, 50.000 misalnya. Itu satu paper lah kayak gitu. Bagaimana kualitasnya belum tentu, karena terkadang penelitian ada penelitian yang original, ada yang KW. Itu masalahnya, paham kan? Ada yang ori, ada yang KW. Sekarang ada pasti paham, ada ori, ada KW gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu itu ori, itu KW, itu yang saya juga sulit, saya juga paham. Tapi kalau misalnya kalau dia resmi yang mendapatkan password dari penelitian sendiri misalnya, itu biasanya ori, karena berbayar mahal. Seperti di sini, kampus ini untuk biaya ya satu meeting setahun sekitar 100 juta lebih hanya untuk bayar itu, gitu ya. Jadi sangat mahal. Tapi kalau personal itu tadi saya sampaikan jasa di luar itu sekitar 25-50. Dan kualitasnya saya kurang tahu. Terus, ya, nah itu tadi untuk mengurangi plagiat. Nah sekarang jujur, integritas ini menjaga kualitas. Ya, nah, kalau kamu datanya bocor semuanya, mana berkualitas? Enggak kan? Data yang ori, yang memang Anda dapatkan secara benar-benar penelitian yang aktual, gitu ya, itu akan pasti akan ada kualitas. Kemudian bisa mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Tadi saya sampaikan hasil penelitian nanti bisa didiseminasikan, disebarkan di repositori. Nah, terkadang ada orang lain yang perlu paham terkait yang kalian kaji, kalian tulis. Jadi setelah membaca tulisanmu dan paham, gitu kan? Orang tidak tahu setelah baca tulisanmu jadi tahu. Jadi kamu bermanfaat buat orang lain. Simpel ya, itu simpel. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kamu menghasilkan suatu karya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya sampaikan ya, itu ya, meskipun hanya dalam tulisan. Kemudian replikabilitas dan reproduktibilitas bisa direplikasi, berarti ditulis ulang
misalnya dulu seniormu menulis terkait dengan misalnya keselamatan dan keselamatan lalu lintas lah di jalan Kalimalang, ya kan? Saya benar ya. Kalimalang termasuk yang cukup kejadian, ya kan? Nah, ada yang nulis itu, kemudian kalian nulis lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin ada penelitian di tahun 2020 di Kalimalang ya, terkait dengan keselamatan lalu lintas. Kemudian sekarang kalian tulis lagi tahun 2020, nggak masalah. Kan beda, dulu waktunya dulu, sekarang waktu sekarang. Data yang kalian ambil pun juga berbeda. Benar nggak? Dia yang dulu ngambil data tahun 2000, ya 2020 kan. Sekarang kalian ngambil data sekarang, tahun 24. Beda kan? Variabelnya sama, topiknya sama. Ya topiknya tadi apa? Keselamatan lalu lintas. Sama kan? Sama. Tapi yang kalian survei respondennya dan lain-lain itu beda, meskipun tempatnya sama. Ya, tempatnya di Jalan Kalimalang sepanjang mana saya? Sini enggak ya? Sampai dengan mana? Coba sini udah ya. Misalnya gitu ya. Jadi titik-titik dari mana kalian telusuri. Data yang lalu seperti ini, data sekarang seperti ini. Jadi mungkin bukan menolak atau menentang penelitian lalu, tapi apa perubahan yang terjadi? Apa tren yang terjadi perubahan keselamatan di Kalimalang itu? Gitu kan? Itu yang terjadi. Jadi itu namanya replikabilitas. Mengkaji ulang di lokasi yang sama, ya, lokasi sama, tetapi waktunya beda. Boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah pengertian yang lalu tahun 2020 kamu copy paste anggap punya mungkin. Gitu ya. Itu yang tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kalian tulis kasih lagi seperti saya sampaikan tadi, tidak ada masalah. Tapi kalian harus ungkapkan kebaruannya apa? Apa yang berbeda dari yang sebelumnya? Itu harus kalian tonjolkan. Dulu pernah penelitian ini di sini tahun sekian, jumlah responden sekian, seperti datanya. Yang berbeda dengan saya sekarang ini, itu kan? Itu disampaikan. Ya, itu replikabilitas. Terus reproduktivitas hampir sama, direproduksi kembali. Ya, padahal di lokasinya sama, ya. Direplikabilitas, direplikasi, direproduksi, tetapi sumber datanya berbeda, meskipun lokasinya sama, gitu ya, sama, gitu ya. Jadi pentingnya kejujuran dan integritas. Jadi kalau kalian menulis dulu ada skripsi untuk terkait dengan misalnya penelitian di ruas jalan Sudirman Tamrin Jakarta, gitu kan? Sudah ada, kalian menulis lagi nggak masalah. Yang penting kalian nanti ya sampaikan bedanya apa, sumber data beda apa, dari data bedanya apa, beda semua. Disampaikan. Peran penting kerahasiaan dan privasi, ya, perlindungan subjek tadi saya sampaikan juga. Jadi untuk melindungi responden tadi, kemudian untuk kepercayaan juga sama. Nanti akan semakin percaya kalau kalian mengungkapkan data yang disampaikan ini, ya. Kemudian penelitian ini dihasilkan dari sumber responden yang memang harus jaga rahasianya, sehingga nanti apapun itu hasilnya nanti bisa benar-benar sesuai yang kita harapkan, sehingga nanti bisa dipercaya oleh siapapun itu, termasuk responden sendiri. Kemudian mematuhi hukum, kepatuhan hukum. Ya, nanti jika ada yang melanggar, ya, misalnya penelitiannya, perjanjiannya, data pribadi saya tidak boleh disebarkan, ada kan ya? Nggak boleh. Terus ternyata tahu-tahu muncul di medsos, tahu-tahu gitu ya, bisa diklaim, bisa dilaporkan kasus. Karena sudah ada perjanjian.
saja yang sebagian harus ditutup gitu ya, tidak boleh dipublish. Nah, kemudian kebebasan akademis, ya. Kita di kampus akademis, ya. Jadi kita harus bebas mengeluarkan suatu kajian, gitu ya. Kajian masuk kalian menghasilkan kajian terkait dengan transportasi nanti bebas. Topiknya apa aja silahkan. Intinya nanti bisa mengembangkan pengetahuan, ya, bahwa itu yang kalian hasilkan adalah bermanfaat. Itu kuncinya. Apapun itu silahkan. Topiknya apa saja silahkan. Yang saya dorong adalah topik-topik skripsi penelitian yang punya kebaruan tinggi. Misalnya apa? Tadi saya bahas emisi, ya. Bulan Agustus September kemarin Jakarta mengalami fenomena lingkungan yang tidak baik, ya. Dengar nggak? Kalau di berita ada merah di wilayah Jakarta, benar nggak? Saudara Agustus September itu. Apa yang terjadi berikutnya? Ada WFH sebagian kantor, benar ya? Masalahnya dari mana? Yaitu memang udara Jakarta jelek. Itu ekspornya, ya. Tapi sumbernya dari mana? Yang disalahkan adalah transportasi waktu itu. Ya, sebagai memang iya transportasi berkontribusi iya. Tapi secara riset kontribusi transportasi itu sekitar hanya 30% maksimumnya. Ya. Kalau seperti itu berarti ada unsur lain. Berarti unsur lain dari luar yang masuk. Kalau di sektor transportasi harusnya kan setiap anggapannya hari kerja Senin sampai Jumat kan ada kendaraan dari luar Jakarta masuk di area Jakarta. Berarti kan itu kan stabil akan setiap hari akan seperti itu sama. Nah itu kenapa hanya hari tertentu yang berbeda? Beberapa sampai 1-2 minggu itu berbeda. Berarti ada, saya pastikan itu ada unsur lain dari luar yang masuk terkait dengan polusi udara. Indikasinya adalah itu dari asap PLT, pahit yang mana? Suryalaya, yang arah Merak sana. Indikasinya adalah dari sana. Jadi asap dari PLT diesel kok uap itu. Pembangkit listrik Suryalaya itu kan bahan bakarnya dia pakai batu bara. Kemudian masuklah ke udaranya, asapnya masuklah ke arah sana. Sepertinya arahnya ke sana ya, kemungkinan besar. Atau mungkin pabrik-pabrik lain juga. Jadi bukan full karena transportasi. Terbukti sampai sekarang pun tidak ada masalah, tidak ada berita itu lagi. Itu makanya kalau siapa tahu ada bisa tulis gitu ya. Itu bisa menjadi kajian. Ya. Belakangan saya juga nulis terkait dengan carbon footprint, nulis terkait dengan apa namanya, terkait dengan karbon ya, gas emisi gas buang karbon. Saya juga nulis dengan dua publikasi. Kemudian topik yang lain misalnya, inilah yang dekat aja misalnya, jalan layang stop atau namanya MBZ, ya, jalan layang MBZ, jalan tol layang. Panjang hampir 40 kilo dari Cikarang desa, Kerawang Timur itu 50 sampai di tol sebelum Jawa, ya. Itu sekitar KM 10 ya. Sekitar KM 10 itu berapa? Ya, dari 10 sampai dengan 50, jadi 40 kilo kira-kira. 40 kilo kalau naik di atas, sampai ada banyak yang kan? Saya mampu pernah. Jadi kan nggak lewat misalnya. Kalau naik ke atas, kecepatan misalnya anggap aja dengan 40 kilo, ya 80 km per jam, kecepatan misalnya. 80 berarti sekitar setengah jam misalnya. Dari titik awal naik sampai akhir setengah jam. Setengah jam dengan speed 80 sama gitu ya. Kalau speed sama itu bisa akan ngantuk. Benar nggak? Benar. Resikonya tinggi kalau speednya kencang terus itu bisa
Biasanya gitu. Nah, saya juga sering nyetir ke kampung Jawa. Nyetir biasanya 4 jam, 3 jam jalan istirahat. Nah itu sengaja bukan? Tapi masalahnya adalah kiri kanannya adalah tembok. Bagaimana supaya ya si pengendara di jalan layang itu supaya bisa ada pandangannya berbeda, ada variasi. Tambahin apa supaya bisa matanya bisa tetap melek gitu. Simpel kan pertanyaan saya, kamu mau tambahin apa di fasilitas jalannya supaya agak menarik, ada pandangan supaya mereka sopirnya juga yang agak kasih hijau-hijauan, tumbuhan apa, rambat seperti apa, visual seperti itu. Kan saya contohnya gitu, saya kasih clue seperti itu. Apalagi saya yang inilah yang mungkin sudah kita ya, tapi skupnya skup nasional, jangan skup kita teliti di depan dan sini, janganlah terlalu lokal. Misalnya apa? Simple. Misalnya ada yang sering naik ini, anak Anda juga belajar ASDP kan? Nah, di Merak misalnya, atau di Bali itu, terkadang misalnya ya, di Merak misalnya, kapal-kapal feri itu, kan sana pernah sering ada anginnya kencang dan lain-lain ya kan? Kapalnya pasti akan bergoyang ini. Bagaimana? Dulu pernah saya ada kasus sampai kapalnya itu mobil truknya itu sampai guling jatuh. Ada kan di TikTok? Ada. Gara-gara ini kan? Bagaimana bisa mengurangi tingkat kecelakaan? Benar nggak? Nah, itu yang Anda tulis. Hal seperti itu ya. Kalau misalnya seperti itu, nanti akan bisa publikasi. Jangan menelitinya di jalan depan saja. Kalau Kalimantan masih ada ya. Yang levelnya agak naik sedikit. Motif apa lagi saya? Simpel logistik. Anda tahu apa namanya? Jawa BK itu ada namanya dry port. Jawa BK ada dry port. Ada dengar? Ada yang pernah lihat? Ada. Dry port Jawa BK itu sudah dibikinkan stasiun sendiri. Pemahaman masuk langsung ke dry port. Berarti aksesnya nanti sampai ke Priok. Tetapi pada aktualnya ternyata di Priok itu masih ada harus naik mobil lagi. Itu yang menjadi mungkin salah satu penghambat. Sehingga sampai saya pernah meneliti sampai sekarang ya pengguna kereta barang lewat Jawa itu ya kurang maksimal. Karena turun dari ternyata di Priok itu setelah turun tidak langsung diambil ke kapal, tapi harus ngantri juga naik dulu ke mobil kontainer lagi, jadi harus bayar lagi. Malah jadi akhirnya ya tidak efektivitasnya juga gitu. Dikaji ya bagaimana meningkatkan itu. Karena apa? Sebenarnya pembiayaan logistik itu kereta termasuk yang paling murah. Tetapi kenapa pengembangannya di sini kurang? Ya, konsumennya di Jawa BK kurang, padahal kan di kawasan industri. Itu topik-topik itu yang menarik. Pasti kalau kalian tulis akan wah. Termasuk nanti kalian ada tugas dari saya, silakan hal-hal lagi. Jangan hal yang lokal. Ya. Gitu ya. Peran keadilan ya, nanti pasti kalau adil nanti saya contohkan pengambilan sampel ya, representasinya harus rata. Jadi harus mewakili kelompok atau mewakili dari kelas, tadi kan satu kelas ya akan dua, tapi jangan dekat yang akan kita pilih orang-orang yang tidak terlalu dekat. Kemudian menghindari diskriminasi ya tadi
saya nggak suka sama dia, nggak usah diskriminasi jadinya, gitu ya. Gitu, jadi itu harus dihindari. Kemudian pemilihan sampel representatif, ya, mungkin ada hubungannya dengan dari merata. Tapi pemilihannya harus mewakili apa yang kita tuju. Misalnya dari mengambil sampel ya, terkait dengan tadi di Merak tadi kapal tadi. Kita mau survei kenapa kejadian pas ada badai angin kencang di Merak, ada kejadian seperti itu, ya, sampai kendaraannya sampai guling itu kan ada kejadian. Apa masalahnya? Kita survei, mungkin beberapa kapal kita survei. Terjadi ternyata kapalnya, mobilnya tidak diikat. Secara aturan mobil yang ada di kapal itu harus diikat, ada ikatan. Ya, pada aktualnya jarang sekali mobil yang diikat, ya, diikat di masing-masing itu ada ikatannya, sederhana ya. Dan saya kapan itu ke Lampung, bulan apa ya, November saya ke Lampung. Kalau mobil dia nggak diikat. Secara aturan harusnya diikat, tapi aktualnya enggak. Masalah enggak? Masalah. Kalau ada angin kenceng badai, goyang ya pasti mobilnya ya, apalagi yang mobilnya tinggi ya. Itulah salah satu masalah. Itu bisa diteliti, tapi harus ada data kali ya. Itu salah satunya. Saya kasih grup atau mungkin di jalan tol Cipali, ya kan Cipali. Kalau Cipali, ya, saya dapat informasi bahwa kalau malam, ya dulu ya, mungkin dulu sore agak sering. Saya truk kontainer atau truk yang gede lah gitu ya. Kemudian belakangnya ada sedan, mobil kecil atau sedan. Kenceng kan, mau nyalip, malam-malam gelap, kan nggak ada lampu. Dari sebelah kiri mau mana, masuklah ke kolong truk. Karena mungkin faktor malam atau ngantuk, faktor lain ya, masuklah ke kolong truk. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Tapi memang untuk mendapatkan sampel itu sulit, ya itu kejadiannya. Tetapi begini, ada masalah seperti itu. Berarti harus ada peningkatan supaya ya peningkatan bagi pengendara supaya kalau di malam hari seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Di daerah-daerah yang rawan tadi ada tambahan apa sebagai upaya untuk mengurangi kecelakaan? Gitu ya. Jadi ya, misalnya ini mengambil sampel terkait dengan kapal tadi, dari sampelnya dulu benar enggak? Dari kapal mobilnya tidak diikat. Jadi sampel harus representatif. Di Merak kapal 1, kapal kedua, kapal ketiga gitu. Satu hari berapa sampel? Benar enggak seperti itu? Kalau oke, data benar enggak ada yang diikat misalnya. Jadi kita lanjutkan ke kajian. Jadi ini ada aturan yang tidak dipatuhi. Kemudian transparansi akuntabilitas ya tadi saya sampaikan. Jadi memang semua kita sebagai memang kita harus transparan. Apalagi kalau kalian nanti skripsi pasti akan si pembimbing termasuk penguji akan memberikan paparan, memberikan pertanyaan. Datanya sumber dari mana, ini harus tepat, harus gitu ya. Terus, nah, ini ada siklus ya, siklus penulisan ilmiah, ya siklus penulisan ilmiah. Jadi nanti secara umum Anda menulis ilmiah itu polanya seperti ini.
pasti kalian bingung. Mulai dari mana bacanya? Kalau saya mulai dari masalah. Jadi kalau kalian melakukan penelitian, berarti kalian cari masalah. Ya kan? Kalau kalian mau mulai penelitian, berarti kalian cari masalah. Memang kuncinya adalah menemukan masalah. Kuncinya di mana itu? Jadi mau penelitian apapun itu pasti nyari masalah. Yang saya sampaikan tadi sama kan? Nyari masalah. Ada masalah di jalan tol layang biar gak ngantuk. Masalah kan? Ada masalah di Merak tadi, kapal tadi, ada masalah. Ada masalah di Cipali tadi. Ya kan? Benar masalah ya. Jadi penelitian adalah mencari masalah. Berawal dari mencari masalah, menemukan masalah, dan nanti bagaimana kita menyelesaikannya, memberikan solusi. Dengan langkah-langkah di tengahnya ada beberapa langkah. Pertama, dari masalah kita pasti punya logika. Berlogika pada masalah. Kejadian di Merak misalnya, mobil pada terguling, motor pada terguling, ada masalah. Bagaimana supaya tidak terulang hal itu, gitu kan? Maunya gitu. Di Kalimalang sini, dari Kalimalang banyak kecelakaan dalam motor. Bagaimana bisa meminimalisir itu kan? Itu masalah. Itu masalah. Sehingga kita harus berlogika bagaimana mengatasinya, sehingga kita harus cari yang namanya teorinya. Untuk mendapat teori kita harus tahu masalahnya itu terkait dengan apa. Nanti kita akan menemukan namanya variabel. Kita akan bahas itu di pertemuan berikut. Variabel penelitiannya. Ya, berarti tadi misalnya keselamatan ruas jalan MBZ tadi kan misalnya. Nanti aku tambahkan pohon-pohon apa yang atau riset apa yang bagus. Kemudian mengurangi keselamatan lalu lintas di tol Cipali. Nah, kenapa supaya tidak ada mobil di kolong ke kontainer gitu kan? Atau keselamatan di kapal feri tadi, bagaimana supaya mobil tidak terguling kalau ada kondisi cuaca yang buruk. Ya, jadi teorinya kamu cari, kalian cari. Teori dari mana carinya? Dari referensi sebelumnya, dari buku, dari jurnal yang sudah ada publikasi. Kalau di sini mungkin belum, ya ada mungkin jarang. Kalau ada jarang. Kemudian nanti coba buatkan hipotesis. Apa hipotesis? Dugaan sementara. Nah, ya hipotesis adalah dugaan sementara, jawaban sementara, kesimpulan sementara, yang sifatnya semuanya sementara. Jadi karena apa sementara? Karena dugaannya itu belum tentu benar. Ya, masih ada kemungkinan salah. Gitu. Jadi dugaan sementara, kesimpulan sementara. Setelah hipotesis, nanti kita masuk ke metode. Jadi di hipotesis kan masuk ke bab 2. Jadi logika hipotesis ini masuk ke bab 2 atau di kajian pustaka. Kemudian masuk ke rangkaian eksperimen adalah masuk ke bab metode penelitian. Termasuk nanti mengumpulkan data, merencanakan penelitiannya. Termasuk kalau dia pakai metode eksperimen. Metode R&D. Ada metode lagi kuantitatif, metode lagi kualitatif. Gitu ya. Kemudian baru dilaksanakan risetnya. Bisa dilakukan sesuai dengan metode-metode yang dirancang ini. Dilakukan sehingga nanti didapatkan hasil ya. Dilakukan sehingga menghasilkan data. Data-data didapatkan dari perhitungan ya, dari rumus ya, dari matematisnya, dari statistik atau dari apa, dari desain silakan.
perhitungan rumus, dengan statistik ya, atau dengan desain-desain tertentu, kemudian dianalisis, diinterpretasikan, kemudian disimpulkan. Kesimpulan itu adalah sebagai jawaban, sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Jadi ada masalah, ada solusi. Gitu kan? Jadi pemikirannya simpel. Ada suatu masalah, kamu mencoba untuk memberikan solusi. Gitu ya. Jadi konsepnya paham ya? Gitu. Konsepnya penelitian seperti itu. Nah, dari hasil dari kesimpulan nanti bisa dipublikasikan. Kalau skripsi berarti di repositori, kalau di perpustakaan, nanti sebagai bagian dari kasanah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan karya Anda. Gitu ya. Paham ya? Itu masalah itu begini. Konsep ini harus kalian paham. Kemudian ya, jadi itu ya. Jadi ada masalah, kita temukan solusinya. Itu penelitian. Kemudian sistematika penulisan penelitian. Jadi saya tadi sudah sampaikan. Pertama itu ada judul, kemudian nama penulis, ya. Kemudian afiliasi. Ya kalau nama penulis, kalau di jurnal ini namanya author, gitu ya. Nanti ada yang paham. Kemudian afiliasi adalah institusinya asalnya, afiliasinya. Ada abstrak, ada kata kunci, keywords. Gitu. Abstrak itu ringkasan, kata kunci, keywords, biasanya 3 atau 5, 3 sampai 5. Kemudian pendahuluan, ya ini untuk penulisan kajian pustaka, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Ini biasanya urutan, ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah dari pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan kesimpulan dan juga daftar pustaka. Itu yang paling utama. Yang atasnya adalah bagian dari nanti yang disebut dengan muka, misalnya kepala. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan di sini. Jadi sistematika penulisan ini saya ibaratkan seperti ini. Nah, atau manusia. Saya ibaratkan sebagai manusia. Jadi manusia itu ada kepala, ya, ada tubuh, ada kaki. Kalau tadi penulisan ilmiah ini ya sama, saya bagi juga 3 ini. Ini tadi ya. Saya bagi 3 bagian. Ini tadi saya bagi 3 bagian. Kepala yang mana? Kepala adalah di sini. Dari judul, penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci, itu adalah saya persepsikan sebagai kepala. Karena apa? Itu yang pasti tampil di depan. Di halaman pertama suatu tulisan ilmiah itu yang tampil. Orang yang tampil di awal apa? Tampil untuk menghadap orang lain. Yang diperhitungkan adalah muka, kepala, ya. Sama. Jadi saya persepsikan bahwa kepala ini adalah dari judul sampai kata kunci. Itu kepala. Karena kalau tulisan itu yang tampil di halaman pertama. Ya, paham ya. Sedangkan ada tubuh. Tubuh di sini saya bahkan mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan. Itu adalah metode. Ya. Nah, jadi ini isinya. Jadi tubuh kita bentuknya semuanya di perut ya. Jadi utamanya perut juga termasuk di
rekrut yang paling utama. Ini ibaratkan saya ibaratkan pendahuluan sampai dengan kesimpulan adalah bagian tubuh. Dan kaki adalah daftar pustaka. Itu yang menjadi PR di STT bawah. Kajian terkait dengan daftar pustaka itu masih sangat lemah. Anda lihat di deskripsi alumni, daftar pustakanya ada berapa biji? Paling itu 10. Ya. Itu pun isinya regulasi peraturan undang. Padahal yang saat ini dibutuhkan daftar pustaka adalah referensinya adalah yang pertama adalah jurnal, sidik, buku, work paper, masuk nanti regulasi. Ya, regulasi mulai dari undang-undang. Kalau regulasi dituliskan, ya mungkin boleh, tapi jangan banyak, 1 atau maksimum 2 untuk tulisan ilmiah ya. Karena apa? Regulasi kan itu bukan suatu pengembangan lanjutan, itu kan sangat aturan. Nah, sehingga ya, kalau anggapannya gini, kaki, ya berarti kaki itu kita upaya untuk melangkah. Kalau kalian nulis skripsi tidak ada daftar pustaka, langkahmu akan lemah, kaki pun lemah, karena acuannya lemah. Jadi nanti makanya kalian nanti pertama untuk menuliskan suatu topik penelitian itu harus menemukan masalah pertama. Setelah menemukan masalah, nanti harus menemukan yang kedua yang namanya variabel. Jadi tadi satu sifat tadi ya, di tol layang misalnya keselamatan lalu lintas atau MBC, jadi mengurangi itu kan, untuk mengurangi kecelakaan ya maksudnya. Jadi variabelnya keselamatan lalu lintas, itu variabelnya, gitu ya. Itu variabelnya. Dan yang lain-lain silakan nanti dikembangkan lebih lanjut. Nah, untuk setelah mendapatkan variabel keselamatan lalu lintas, maka kalian harus cari referensi pustaka-pustaka sebelumnya terkait dengan keselamatan lalu lintas seperti apa. Nanti cari dari jurnal, dari buku terkait dengan keselamatan lalu lintas. Masalah pertama pasti adalah konsepnya. Definisi keselamatan lalu lintas adalah menurut si A tahun sekian adalah, gitu kan? Nanti si A tahun sekian ditaruh di daftar pustaka. Pengaruhnya pakai apa? Kalau saya minta pakai Mendeley, ya sudah diinstal semua. Sudah bisa semua. Ada yang belum bisa? Nggak apa-apa, jujur aja, saya nggak apa-apa. Kalau belum bisa, kamu harus wajib tanya yang sudah bisa. Itu saja. Dan besok minggu depan harus bisa. Tapi saya nggak ada data nggak bisa. Kalau belum bisa itu aku jujur, Pak saya belum bisa. Maksud saya suruh kamu tanya, siapa yang bisa? Saya Pak udah bisa. Kamu tanya ke kamu. Udah, kamu harus mengajari dia itu. Buat saya seperti itu. Termasuk deskripsi. Saya bimbing deskripsi juga. Ada yang belum bisa, saya belum bisa. Kamu sudah bisa, sudah. Kamu wajib belajar itu. Kasih saya. Gitu. Kalau kamu nggak mau, ya berarti saya nggak mau bimbing kamu. Ya, meskipun kamu udah bisa, nggak mau bimbing. Tapi kamu nggak mau ngajar orang lain. Itu bersedaya, ya. Jadi kalau ada yang belum bisa, nggak apa-apa jujur saja. Nanti kalian yang sudah bisa ngajarin. Itu. Terus jadi nanti Mendeley yang sudah diinstal itu sudah sesuai di webnya ya, bukan di websitenya
langsung di webnya, gitu. Jangan di websitenya. Karena nanti mungkin ada pola yang berbeda. Kalau di website nanti kalau kita input lagi pakai laptop yang berbeda, kalau nanti langsung nggak nyambung, karena terpisah di bawah lagi, nah, jadi satu. Itu khawatirnya gitu. Kalau Anda pakai yang laptop ya, yang di laptop itu, kalau kamu install dan sudah disinkron, disinkronkan itu, kemudian bisa nanti kalian kirim ke saya, bisa aja buka langsung otomatis. Itu ya. Itu keuntungannya nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya, bahwa kenapa kita pakai Mendeley ya, karena ya, yang pasti tuntutan ya, tuntutan saat ini bukan hanya saya. Kalau karena bukan tuntutan mungkin saya akan ngajarin ya. Mungkin saya sih berharap kalian bisa mengikuti pola-pola kekinian ya, terkait dengan tulisan ini ya. Jangan pola-pola jadul. Kalau sekarang harus seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau sudah pakai itu ya akan lebih mudah nantinya. Jadi referensi yang pakai Mendeley itu adalah sebagai kaki untuk melangkah supaya kakinya kuat, maka referensinya harus yang baik. Jadi ya. Kalau bisa nanti skripsi kalau Anda bikin sudah paham menggunakan reference manager itu, paling tidak ya bisa di atas 100 lah referensi. Nanti ada undang-undang berapa, sampai 5, terus bawah 10, boleh lah. Tapi sebagian besar adalah jurnal, sebagian atau buku, mungkin ada beberapa buku silakan. Termasuk, oh ya saya tidak janji nanti saya akan diberikan buku ya. Saya nulis buku, saya pernah nulis buku metode penelitian juga. Saya kasih yang fotonya. Nah, hanya saja pesan saya nanti kalau saya kasih, karena itu bukunya masih dijual di Shopee kalau salah. Ya, nanti jangan kamu share ke medsos itu. Saya kasih satu, resepnya ke kalian lihat aja. Ya, terus saya dikumpul sama penerbitnya. Ya kan, buku mungkin tahun 22 kalau saya cukup banyak saya nulis buku. Total buku yang satu mungkin sudah 35 ya. Saya lagi tulis 2 buku tapi masih sudah lama kan tidak selesai atau belajar banyak, belajarnya banyak. Ya, itu ya terkait dengan bagaimana Anda nanti harus menulis ya, ada kepala, tubuh, kaki untuk menulis ilmiah. Maka salah satu yang menjadi saya cermati saat ini adalah daftar pustaka sebagai bagian dari kaki untuk melangkah kalian untuk menulis karya ini. Mungkin bagi yang lain belum memperhatikan itu, tapi bagi saya itu saat ini menjadi kunci. Salah satu kuncinya itu. Tanpa kalian menuliskan daftar pustaka, berarti nilai ilmiah di penelitianmu dan tulisanmu itu masih lemah. Semakin banyak referensi ilmiah yang baik, bagus yang kamu pakai, berarti acuan ilmiah tulisan kamu itu akan ya punya berat yang baik. Itu. Kemudian ya, yang paling berat adalah mulai menulis. Ini yang paling berat dirasakan. Saya yakin kalian akan mengalami musik berat. Mulai nulis awalnya dari mana ya? Gitu. Mulainya dari mana? Itu yang paling berat. Tidak hanya kalian, dosen pun yang jarang nulis akan merasa saya mulai dari mana? Pertanyaan itu pasti. Yang paling berat bagaimana mulai menulis? Tetapi kalau tidak dipaksa ya nggak akan. Makanya silakan dari mulai kuliah metodologi ini sebagai awal kalian untuk menulis skripsi nanti. Dilatih, latihan dari sekarang. Nggak ada waktu lagi nanti. Kalian habis ini kuliah
PKL udah sibuk lagi, ya kan? Sibuk dengan kerjaan PKL. Kamu mungkin nggak nulis sudah nggak ada waktu, apalagi PKL yang tempatnya gede, ya kotanya besar, banyak masalah, waduh, lengkap sudah. Makanya kapan nulis ya? Sekarang optimalkan sekarang. Kalau nanti ada yang punya tulisan bagus, nanti ngobrol sama saya. Tanggal 8 Maret ada ITF Indonesia, nanti bisa dikirimkan papernya, artikelnya ke sana. Nanti Anda presentasi ilmiah di level internasional, oke? Di Jakarta di GCC kan masalah ya saya. Ya kalau mau tampil ya kayak gitu, jangan level. Ya kalian harus tampil di level-level yang nasional, internasional. Ya paling tidak membawa namamu sendiri, ya kamu berkualitas. Terus pertama, kedua membawa nama kampus. Paling tidak itu. Nah, jadi kalau kamu berkualitas dan kamu juga sharing pengetahuan, sharing ilmu, ya kan? Kamu punya karya, saya kan? Kamu punya pengetahuan, menghasilkan suatu pengetahuan, kamu bisa sharing pengetahuanmu, jadi kamu bermanfaat bagi orang lain. Itu konsep saya sebenarnya simpel. Ya, konsepnya sederhana. Artinya penelitian yang kamu hasilkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Simpel kan? Kalau itu sudah kamu hasilkan, ya salah satu ya kebanggaan. Nah, sekarang pertanyaannya kapan mulai menulisnya? Itu yang berat tadi. Mulai menulisnya. Untuk mengawalinya, saya akan berikan kalian latihan. Latihan menulis kan? Nah, nanti ini ya sebagai tugas kalian mengkomparasi topik karya ilmiah. Jadi carilah publikasi ilmiah, tapi saya utamakan jurnal ya, yang memiliki topik yang sama atau mirip. Jadi nanti saya minta 5 saja, 5 jurnal, tapi 5 jurnal ini topiknya sama atau mirip gitu ya. Ya pastinya harus sesuai dengan di kajian eksplorasi ya. Kemudian identifikasi dan komparasikan jurnal yang dipilih itu, nanti di formatnya pakai tabel seperti ini. Ini latihan menulis. Ini akan menyusun konsep. Nah, sekarang topiknya apa? Silakan kalian masing-masing pilih. Ini sebagai salah tugas latihan ya. Jadi misalnya topik atau variabelnya apa? Misalnya keselamatan lalu lintas, ya kan? Nah, kalian cari jurnal terkait dengan keselamatan lalu lintas. Harus ada itu keselamatan lalu lintas. Itu sebagai variabel. Nanti kita bahas apa itu definisi variabel nanti. Kamu dari dulu keselamatan lalu lintas. Atau yang lain misalnya apa misalnya? Urban public transportasi umum perkotaan misalnya, gitu. Silakan. Atau yang lain lagi misalnya apa? ITS apa? Intelligent Transport System. Atau yang lain lagi misalnya Integrated Transport System apa? Apa? Integrated Transport System. Sistem transportasi yang terintegrasi. Kamu pelajari kan? Belajar kan? Ya, masuk aja. Nanti mudah. Apa lagi? Banyak. Transport oriented development. Ya. Transport oriented development. Saya pernah tulis itu. Dari jurnalnya saya ada dari Google aja. Apalagi banyak. Silahkan kalian cari topiknya masing-masing. Kalian bikin ini, ya. Formatnya ini nulis. Nanti materinya mau kirim nggak? Saya kirim nanti. Ya, ini formatnya 5 jurnal
3 eksperimen, nomor 4 R&D misalnya itu tidak. Terus hasilnya itu nanti biasanya di kesimpulan atau di atasnya kesimpulan di hasil pembahasan yang bagian akhir ya. Ini bedanya apa dari 1 ya, zona 1, 2 sampai 5 itu apa? Ini latihan menulis dulu. Ya, latihan menulis terkait dengan belajar konsep. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar pendahuluan dan cari masalah. Kalau pendahuluan kan cari masalah tadi saya sampaikan. Tapi ini saya minta Anda belajar konsep dulu. Tapi saya belum jelasin teori belajar pustaka, tapi saya minta Anda mulai menulis bisa berawal dari sini. Cari jurnal dulu, kemudian dikelompokkan, ya, topiknya mirip sama, dipilah seperti ini. Nanti biasanya dibutuhkan untuk mengisi bab 2 di kajian pustaka. Ya, di sini mungkin belum banyak, ya. Seperti tadi saya mulai bimbingan skripsi saya di kajian pustaka harus menyajikan paling tidak 10 mengenai jurnal terkait dengan variabel yang dipilih. Sumbernya dari mana, konsepnya, gitu. Supaya dari kakinya kuat, gitu ya. Supaya kakinya kuat, dasarnya tulis terkait dengan keselamatan lalu lintas apa? Ini jawab saya. Itu kan jawabnya simpel kan? Ya. Jadi ini bukan mencari mengisi pendahuluan, saya belum ajari. Oke, ya. Pendahuluan itu adalah isinya adalah permasalahan. Ya, masalah yang akan dikaji. Itu di pendahuluan. Jadi kalau nanti kalian mau menulis pendahuluan, jadi Anda menemukan masalahnya. Masalah yang mau dikaji seperti apa? Tunjukkan bukti empirisnya atau bukti teoritisnya. Itu harus ditunjukkan di pendahuluan. Di latar belakang masalah. Gitu ya. Itu kalau nanti kita bahas di pendahuluan. Kita belum bahas itu, tapi saya minta ini Anda belajar dari jurnal, identifikasi jurnal, ya, identifikasi dan komparasi jurnal. Belajar mulai nulis dari situ. Paham? Paham ya? Ini belajar nulisnya dari sini. Nanti kalau saya sudah mulai ke pendahuluan, berarti kalian mulai menulis, benar-benar mulai menulis sesuai dengan kuliah yang sudah saya sampaikan. Ini ya menulis, tapi menulis untuk komparasi jurnal. Topik apa silahkan, kira-kira kamu pengen apa ke depan. Jadi sekalian nanti buat gambaran. Kan nanti di UTS, UAS kan saya tidak ada ujian. Anda hanya saya minta untuk bikin proposal. Di UTS proposalnya bab 1, bab 2. Ya kan kemarin saya sampaikan. Di UAS itu ya sampai 3 selesai plus kuesioner. Tergantung nanti metode beritanya pakai apa, kualitatif, eksperimen, lain. Itu tergantung beda-beda. Tergantung metodenya apa. Nah, ya, jadi dari mengkomparasikan jurnal ini, nanti kalian akan belajar terkait cara membaca jurnal itu seperti ini, ya kan? Dan membaca kalau udah ada yang buka jurnal kan, dulu itu kan baca udah. Nah, nanti coba jurnalnya ada 5 jurnal ada.
simpel adalah Google Scholar. Google Scholar ya. Itu paling simpel. Satu. Yang kedua adalah ada lagi. Coba saya minta kalian daftar ke e-Purpusnas. Gratis kok. Lihat di websitenya e-Purpusnas. Ya. Coba kalian daftar itu. Yang berikutnya, kalau yang di level internasional bagus, saya sarankan pakai ini. Science-direct.com. Kalau dulu satu lagi, zaman dulu saya sendirinya pakai ini, zaman dulu ya. ProQuest.com. Dulu berbayar, saya sering minta teman saya dosen UI untuk minta passwordnya ProQuest.com. Tapi sekarang mungkin tidak, sudah menurut saya masih lebih baik saya dari menurut saya sekarang. Gitu ya. Anda bisa paham, ini saja tidak. Saya pikir luar biasa. Setelah Google Scholar, e-Purpusnas, Science-direct, progres oke lah itu. Kadang-kadang progres minta masuk, kita sekarang kan enggak. Ya. Tapi kalau minta masuk ya paling kan 3 ini saja. Atau ada yang punya saudara yang di kuliah di UI, siapa tahu punya password, minta passwordnya, yang masih sadar dan minta untuk jurnal tahun terakhir ya, tahun 4 ya, tahun 23 atau tahun 24 terbaru itu bisa. Tetapi kalau kalian punya password nggak bisa. Ya. Kalau pakai Science-direct itu nanti yang bisa hanya yang biasanya 3 tahun, sudah 3 tahun ya. Ya, 3 tahun yang belakang. Nah, kalau nanti misalnya kalian tidak bisa kalian tidak bisa masuk ke Science-direct kan ada minta password terkadang. Saya ajarkan mungkin kalau jahat atau tidak, tapi untuk tembak supaya nggak bayar gitu ya. Pakai ini Sihab.sp kalau salah. Coba dicek Sihab. Sihab. Tapi yang dimasukkan adalah biasanya namanya DOI, direct identifikasi nomor di jurnal. DOI nomor berapa ya? Nanti maksudnya angkanya. Maksudnya itu diikut di Sihab. Tidak semuanya bisa, tapi saya perkirakan sekitar 50%, 60% bisa. Ya, yang tidak bisa biasanya adalah terbitan tahun 23 anak baru nih. Mungkin tidak bisa, mungkin 24 atau paling. Tapi kalau yang tahun-tahun lama dan pakai Sihab biasanya bisa. Begitu. Ya. Ini tugas sudah. Ada yang masih belum jelas terkait tugas? Jelas ya. Ya. Ada ya terus. Ya, nanti mungkin saya minta ke depan kita akan bahas terkait dengan materi kuliah berikutnya. Nanti kita coba berdahuluan. Dan sebelum itu nanti kita bahas mungkin presentasi 1-2 orang dulu lah untuk menghasilnya seperti apa. Jadi kita sharing dulu. Jadi nanti biasanya kuliah saya nanti ada beberapa yang harus siap presentasi. Termasuk mungkin ada setelah saya
ini ya, nanti mungkin ada 2 sampel untuk presentasi, silakan siapa yang sudah. Nah, untuk sharing saja supaya nanti bahwa kita paham ya. Kalian sudah menulis, mencoba berusaha menulis, saya akan memberikan review, masukan ya. Mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu dikurangi, sehingga nanti bisa menghasilkan tulisan yang baik. Gitu ya. Intinya di situ. Jadi seperti hanya dalam publikasi jurnal itu perlu adanya review. Ya, ada reviewer yang memberikan review terkait dengan jurnal, kemudian dikirimkan ulang, diberikan balik ke penulisnya. Nah, reviewnya itu adalah untuk saran perbaikan. Cara perbaikannya apa? Ini diperbaiki ininya. Jadi mulai dari awal abstrak sampai dengan referensinya diperbaiki. Setelah diperbaiki, nanti dikirim ulang lagi. Dikirim hasil revisi. Gitu ya. Kirim hasil revisi. Setelah itu baru nanti dijaga lagi oleh reviewer lagi. Kalau sudah memenuhi ya udah, berarti tinggal publish. Ya, tinggal publikasi. Gitu. Jadi mungkin itu yang penting. Jadi kalau nanti ada presentasi, saya akan memberikan review apa yang harus diperbaiki. Gitu ya, sama kan? Hanya beda teknis saja. Tapi intinya bahwa perbaikan yang saya sarankan yang pasti nanti bisa membuat kalian menulis yang lebih baik. Itu setia bapak. Gitu ya. Itu ada yang mau tanya silahkan. Ya. Mau nanya? Cukup ya? Ya. Cukup kita akhiri. Jadi untuk hari ini saya juga cukup perkuliahan terkait dengan etika dalam penelitian. Dan hari ini saya mengajar ini terkait dengan proses latihan pekerti dari murid ya. Jadi bagi saya selaku peserta pelatihan pekerti, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan semoga apa yang saya sampaikan dalam perkuliahan di pagi hari ini bisa bermanfaat buat kami dan semua. Terima kasih. Kita akhiri dengan tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika biasa